Di tengah ketenangan sebuah kota kecil di Pennsylvania, Keller Dover dan putranya sedang dalam perjalanan pulang dari berburu. Dalam perjalanan, Keller menanamkan satu hal penting pada putranya. Sebagai seorang ayah, ia harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan demi melindungi keluarganya. Siang itu adalah hari Thanksgiving. Keller bersama istri dan kedua anaknya, Ralph dan Anna, berkunjung ke rumah keluarga Birch, sahabat lama mereka yang tinggal tak jauh dari sana. Dua keluarga kini berkumpul untuk merayakan hari libur dengan makanan, tawa, dan kebersamaan. Di tengah keceriaan, Anna meminta izin untuk bermain di luar bersama Joy. Keller menyuruh mereka untuk mengajak Ralph menemani, dan anak-anak pun keluar. Saat bermain di lingkungan sekitar, Anna dan Joy mendekati sebuah kendaraan tua yang terparkir diam di pinggir jalan. Musik terdengar samar dari dalamnya, menandakan ada seseorang di sana. Rasa penasaran membuat mereka mendekat, namun tak lama kemudian Ralph dan Elisa, kakak mereka, segera menarik mereka menjauh. Beberapa jam kemudian, setelah makan bersama, Anna dan Joy kembali meminta izin. Kali ini mereka ingin pergi ke rumah keluarga Dover, mau mencari peluit milik Anna yang tertinggal. Orang tua mereka setuju karena jaraknya cukup dekat dan dianggap tak berbahaya. Namun, waktu berlalu, dan kedua anak itu tak kunjung kembali. Keller mulai khawatir. Ia bertanya kepada Ralph dan Elisa tentang keberadaan adik-adik mereka, tapi tak ada seorang pun yang tahu di mana mereka. They didn't come get you? No, we haven't seen them since we ate. That's right. All right, they're probably at our house. Tanpa membuang waktu, Keller bergegas pulang ke rumahnya untuk memeriksa. Namun tak ada tanda-tanda keberadaan Anna di sana. Ketika ia kembali ke rumah keluarga Birch, kecemasan mulai menyelimuti para orang tua. Tidak ada yang mengetahui di mana Anna dan Joy berada. Hingga akhirnya Ralph teringat pada kendaraan asing yang sempat mereka lihat sebelumnya. Ia menunjukkan tempatnya. Tapi saat Keller mendatangi tempat itu, kendaraan tersebut sudah tidak ada. Kepanikan mulai melanda. Tekanan semakin besar. Keller segera menghubungi polisi dan laporan pun dibuat. Tak lama kemudian, di sebuah restoran kecil, Detektif Loki, petugas yang dikenal memiliki catatan kasus sempurna, menerima panggilan tentang sebuah kendaraan mencurigakan. Sebuah van yang cocok dengan deskripsi yang diberikan terlihat terparkir di sebuah pom bensin. Begitu didekati, tiba-tiba van itu mendadak melaju. Namun, hanya untuk beberapa detik. Di dalam van itu, Detektif Loki menemukan seorang pria muda bernama Alex Jones bersembunyi di bagian belakang. Alex langsung ditangkap di tempat dan dibawa untuk diinterogasi. Tapi prosesnya jauh dari mudah. Alex memiliki keterbatasan intelektual dengan tingkat kecerdasan setara anak berusia 10 tahun. Ia tampak bingung, tak banyak bicara, tak ada informasi berarti yang bisa digali darinya. Tim forensik segera menggeledah van milik Alex berharap menemukan petunjuk. Namun hasilnya nihil, tak ada jejak, tak ada bukti yang bisa mengaitkannya dengan hilangnya dua gadis kecil. Malam itu juga, Loki mencoba menelusuri lebih jauh, mendatangi rumah bibinya, seorang wanita bernama Holly Jones. Di sanalah Alex tinggal dari waktu ke waktu, tapi lagi-lagi tak ada yang mencurigakan. Keesokan harinya, Loki mengunjungi rumah keluarga Dover. Grace berharap pada reputasi sang detektif yang dikenal tak pernah gagal menyelesaikan kasus. Loki berjanji akan melakukan segalanya. Namun suasana memanas ketika Keller ikut bergabung dan mendengar kabar, Alex kemungkinan akan dibebaskan karena kurangnya bukti. Emosinya seketika meledak. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu mencurigakan bisa dibebaskan? I don't think you are considering all I hear possibilities. what you're saying. No, Sir, you listen to me. Just shut the fuck up for a fucking second. Loki berusaha menenangkan. Ia menegaskan bahwa setiap kemungkinan masih terbuka, tapi kebenaran pahitnya, tanpa bukti kuat, Alex tidak bisa ditahan selamanya. Sementara waktu terus berjalan dan tekanan kian besar, Loki menelusuri petunjuk lain.
Salah satunya membawanya ke rumah seorang pendeta tua bernama Patrick Dunn. Di sana, ia menemukan sang pendeta dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun kejutan sesungguhnya justru menanti di balik lantai kayu tua. Sebuah ruang bawah tanah tersembunyi, dan di dalamnya sebuah kursi dengan tubuh seorang pria yang telah membusuk terikat kaku. Alih-alih menemukan petunjuk soal anak-anak yang hilang, Loki justru tersandung pada kasus yang lebih kelam dari yang ia bayangkan. Please, God. What's the name of your buddy down there, huh? What's the name? I don't know his name. You don't know his name? I don't know his name. He came to me for confession. He said he'd killed 16 16 children, huh? Alright, let's go, you fucking chicken. Di sisi lain, Keller menerima kabar Alex akan segera dibebaskan. Dengan segera ia langsung menuju kantor polisi. Kerumunan media telah menunggu dan Keller tak bisa lagi menahan diri. Ia langsung menerobos kerumunan dan menyerangnya. Petugas berusaha melerai, namun Alex berbisik. Kalimat pelan tapi menusuk. Mereka tidak menangis, sampai aku pergi. Sekejap, dunia Keller berhenti. Kalimat itu merayap masuk ke pikirannya. Di benaknya, itu bukan ucapan sembarangan. Alex tahu sesuatu. Hey! Tell me what you did with him! Tell me! They didn't cry until I left them. What did you say? No! Loki terus mengejar kebenaran, tapi akhirnya mengatakan pada Keller bahwa ia tidak bisa lagi menjadikan Alex sebagai tersangka utama. Ia mencoba meyakinkan Keller bahwa setiap kemungkinan sedang dipertimbangkan. Tapi bagi seorang ayah yang anaknya belum ditemukan, waktu sudah habis. Malam itu, Keller menunggu di dekat rumah Holly, mengamati dari kejauhan saat Alex keluar membawa anjingnya berjalan-jalan. Namun sesuatu yang tak terduga membuat Keller terhenti. Alex menyenandungkan lagu Natal. Itu bukan lagu biasa. Melodi dan liriknya persis seperti yang sering dinyanyikan putrinya, Anna. Keller mendekat dan langsung bertanya, dari mana dia tahu lagu itu? Tapi Alex hanya diam, maka Keller bertindak. Keesokan harinya, Keller membawa Franklin ke sebuah rumah tua peninggalan ayahnya yang telah lama kosong, terlantar, dan tak terawat. Di sanalah Alex sudah menjadi tahanan rahasia Keller, terkurung tanpa suara. Franklin terkejut, merasa ini sudah melewati batas, tapi Keller hanya melihat satu hal. Waktu yang terus berjalan dan harapan yang perlahan memudar. Semakin lama mereka menunggu, semakin kecil harapan untuk menemukan putri mereka masih hidup. This is your last chance. I know you're scared. I know you want to go home. Right? I don't want to hurt you. I don't. Hey, come on. If you're not going to talk, Alex, I'm going to have to hurt you. Di saat Loki mencari jawaban lewat dokumen dan wawancara, di tempat tersembunyi lainnya, seorang ayah mengambil tindakan ke tangannya sendiri. Dengan waktu yang terus berjalan dan nyawa anak-anak dipertaruhkan, dua jalur pencarian ini berjalan sejajar. Satu lewat prosedur hukum, satu lagi bertaruh pada rasa sakit dan naluri seorang ayah. I know you know. Why aren't you fucking telling me? Why? Get up. Get up. Get up. Tell me! Tell me! Tell me! Tell me! Where's my daughter? Ketika malam semakin larut, Loki berdiri di tengah keramaian doa bersama. Matanya tak lepas dari sosok yang menarik perhatian. Bob Taylor, pria dengan gerak-gerik aneh, terlihat meletakkan boneka beruang di tengah api lilin. Saat Loki mendekatinya, pria itu langsung melarikan diri, menambah rasa curiga yang semakin mendalam. Namun pengejaran itu tak membuahkan hasil, Bob berhasil melarikan diri. Sebuah kegagalan yang hanya menambah teka-teki baru dalam kasus ini. Keesokan harinya, wajah Bob muncul di siaran berita sebagai tersangka baru. Rasa ragu kembali menghantui Franklin, bagaimana jika Alex tidak bersalah? Namun di balik semua itu, Keller justru semakin gelisah. Semakin lama mereka menunggu, semakin ia merasa waktu semakin menipis. Bersama Franklin,
Keller kembali menginterogasi Alex berharap menemukan sesuatu, apa saja, yang bisa memberi mereka petunjuk tentang putri mereka yang hilang. Franklin kembali ke rumah dengan langkah berat, wajahnya menyimpan rahasia yang tak lagi bisa ditutupi. Nancy langsung menanyakan kemana ia pergi. Dan kali ini, Franklin tak bisa lagi berbohong, ia mengakui segalanya tentang Alex. Pengakuan itu mengejutkan Nancy, tapi pada akhirnya, ia ingin melihatnya sendiri. Di sebuah ruang tersembunyi, Nancy menemukan Alex dalam kondisi mengenaskan. Meski marah dan kecewa, nalurinya sebagai seorang ibu mengambil alih. Ia berlutut, memohon, berharap dari lubuk hati terdalam agar Alex akan membuka mulut dan membantu menemukan putrinya. Dalam keputusasaan, Nancy melepaskan ikatannya, tapi yang ia dapat bukanlah petunjuk. Alex berusaha untuk kabur. Nancy! Let go. You untied him? Huh? Aksi itu mengubah segalanya. Kali ini, Keller menunjukkan sebuah cara baru, lebih brutal, lebih gelap. Sebuah metode ekstrim yang ia yakini bisa membuat Alex bicara. Namun Franklin mulai goyah, tak ada bukti nyata bahwa Alex bersalah, dan menegaskan bahwa semua ini harus dihentikan. Tapi Keller hanya menyerahkan palu, membebankan keputusan itu kepada sahabatnya, lalu pergi tanpa sepatah kata. Franklin, think of Joy. Sementara itu, Loki memutar ulang rekaman interogasi, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Tapi satu hal terus mengganggu pikirannya. Bagaimana bisa Alex, seseorang yang terlibat dalam hilangnya 2 anak, tidak diawasi dengan ketat? Kemana perginya Alex, dan mengapa tak ada satupun pihak yang tahu keberadaannya sekarang? Tak butuh waktu lama, Bob Taylor kembali memunculkan dirinya, bukan lewat pernyataan, melainkan lewat aksi ganjil. Ia menerobos masuk ke rumah 2 keluarga korban, lalu pergi tanpa jejak, tak meninggalkan pesan, hanya menambah kegelisahan. Ketika seorang saksi mengenalinya dari gambar sketsa yang beredar, Bob terlihat sedang membeli pakaian anak-anak. Loki bertindak cepat. Penggeledahan di rumah Bob Taylor mengungkap sebuah dunia yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dinding penuh coretan labirin, peti-peti berisi ular hidup, pakaian anak-anak yang bersimbah darah. Di tengah penyelidikan yang semakin buntu, detektif Loki menyampaikan kabar terbaru pada Keller. Tidak ada jasad yang ditemukan. Namun, ada sesuatu yang tak kalah menyakitkan. Keluarga Birch berhasil mengenali sebagian pakaian Joy yang ditemukan dalam peti kayu. Dan lebih dari itu, Keller mengenali sepotong kaos kaki kecil milik Anna. Air mata pun jatuh. Rasa putus asa berubah menjadi amarah. Keller menuduh Loki telah membuang waktu, menyesali setiap jam yang berlalu tanpa hasil. Meski begitu, Loki tidak berhenti. Ia terus menyelidiki Bob, pria penuh teka-teki yang tampaknya terobsesi dengan pola-pola aneh. Merasa ada yang tidak beres, Loki mendekatinya dan bertanya langsung apa arti gambar-gambar itu, tapi Bob menolak bicara. Konfrontasi fisik pun tak terhindarkan. Bob berhasil merebut senjata dan memilih jalan keluar yang mengunci semua jawaban yang seharusnya bisa menyelamatkan anak-anak yang hilang. Pintu informasi tertutup rapat dan misteri yang menyelimuti hilangnya Joy dan Anna pun semakin dalam. Di saat polisi terus mencari bukti nyata, Keller tetap berjalan di jalur kelam pilihannya sendiri. Ia berlutut, berdoa meminta pengampunan. Ia mengaku kepada Alex bahwa ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Namun ia tetap yakin Alex menyimpan sesuatu, sebuah kunci yang belum terungkap. Dan dalam keheningan yang nyaris hampa, Alex berbisik samar, dia akan menemukan mereka di labirin. Just tell me where the maze is, okay? Don't fuck with me now. Just tell me, goddammit. Tell me where they are. Tell me! Tell me! Tell me! Oh, man. Something's gonna get to you! Something's gonna get to you! Dalam upayanya mencari jawaban, Keller mendatangi Holly, bibi dari Alex. Di balik kelembutannya, Holly menyimpan duka mendalam. Ia bercerita tentang masa lalu Alex,
tentang kecelakaan yang terjadi saat ia masih kecil. Holly juga membuka sedikit kehidupan lamanya bersama sang suami, pasangan religius, yang kehilangan anak semata wayang karena kanker. Sejak saat itu, sesuatu berubah. Keyakinan mereka hancur, dan dari reruntuhan itulah tumbuh benih dendam yang mereka sebut sebagai perang terhadap Tuhan. Di tempat lain, detektif Loki masih berusaha menyusun potongan-potongan yang berserakan. Rasa bersalah karena belum menemukan Anna membuatnya rapuh, tapi sebuah foto labirin kembali menyalakan harapan. Sebuah labirin yang digambar Bob Taylor ternyata identik dengan liontin yang ditemukan di tubuh seorang pria yang dulu dibunuh oleh seorang pendeta. Lambang itu bukan kebetulan, melainkan sebuah koneksi yang mengaitkan satu misteri dengan misteri lainnya. Loki segera mendatangi rumah Bob hanya untuk mengetahui bahwa sebagian besar barang bukti ternyata palsu. Labirin yang digambar hanyalah salinan, bukan asli. Darah yang ditemukan di pakaian korban ternyata hanyalah sebuah tipuan. Pihak kepolisian akhirnya menemukan latar belakang Taylor lebih dalam. Ia pernah menjadi korban penculikan saat masih kecil. Sebuah peristiwa traumatis yang membentuk hidupnya dan membayangi tindakannya di masa dewasa. Bob bukanlah penculik, melainkan seorang pria bermasalah yang terobsesi dengan penderitaan orang lain. Pakaian anak-anak yang ia miliki ternyata dicuri dari rumah para korban, dan darah di atasnya hanyalah darah babi. Semua yang Bob lakukan hanyalah bagian dari kisah palsu yang ia ciptakan sendiri. Berakhir tragis, meninggalkan misteri utama yang masih belum terpecahkan. Lalu, secercah harapan muncul, Joy Birch ditemukan dalam kondisi hidup. Tapi kebahagiaan itu belum utuh karena Anna masih hilang. Di rumah sakit, Keller mencoba menanyai Joy tentang apa yang ia ingat. Dalam kondisi linglung, Joy berbisik pelan, "Kamu ada di sana." Kalimat sederhana, tapi cukup untuk mengguncang Keller. Ia sadar, Joy mungkin mendengar suaranya saat ia mengunjungi rumah Holly Jones. Dengan amarah membara, Keller tahu kemana ia harus pergi. Sementara Loki yang mengikuti jejaknya, menemukan Alex dalam keadaan menyedihkan, dan saat itulah arah pencarian pun berubah. Ketika Keller kembali ke rumah Holly, ia menyatakan bahwa ia tahu Holly menyembunyikan sesuatu. Disinilah kebenaran akhirnya terungkap. Holly mengakui semuanya, ia dan suaminya menculik anak-anak sebagai bentuk balas dendam pada Tuhan yang mereka anggap telah merampas putra mereka. Alex, yang sebenarnya bernama Barry Millen, adalah korban pertama penculikan mereka, diikuti oleh Bob Taylor. Alex hanya membawa anak-anak naik mobil. Keputusannya untuk menculik mereka adalah keputusan Holly sendiri. Holly lalu membawa Keller ke halaman belakang, menembaknya, dan memaksanya masuk ke dalam lubang tersembunyi di tanah. Di dalamnya, Keller menemukan peluit milik putrinya. Tangisan dalam hati berganti dengan harapan kecil bahwa anaknya sempat berada di dalam sini dan mungkin masih selamat. Di sisi lain, Loki datang ke rumah Holly bermaksud memberitahu bahwa Alex telah ditemukan. Tapi yang ia temukan justru membuka simpul terakhir kasus ini. Sebuah foto menunjukkan suami Holly mengenakan liontin labirin yang sama, membuktikan bahwa dialah pria yang mayatnya ditemukan di ruang bawah tanah pendeta. Ketika Loki menyadari apa yang terjadi, ia mendapati Holly tengah berusaha membius Anna. Baku tembak terjadi, Holly tewas, Loki, meski terluka, berhasil menyelamatkan Anna dan membawanya ke rumah sakit berlumur darah, tapi dengan secercah harapan di pelukannya. Hey! Help! 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 Beberapa waktu kemudian, Grace datang menjenguk Loki di rumah sakit. Ia membawa serta Anna dan Joy, sementara Keller tetap hilang. Tak seorang pun tahu keberadaannya. Dalam percakapan yang penuh harap, Grace bertanya apakah Loki akan menemukan suaminya. I miss him. He did what he had to do to find Anna, and I thank God for that. He's a good man. Hari berganti malam, ketika para petugas forensik mulai meninggalkan rumah Holly, Loki tetap tinggal, berdiri diam di halaman. Suara samar memecah kesunyian, sebuah siulan pelan, nyaris putus asa. Loki mengenalnya, itu suara Keller, masih menunggu untuk ditemukan.